air, bumi, api, udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurilah kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Dulur-dulur yang masih dalam kondisi sakit kurang fit, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, dan juga yang sudah sehat bos tetap dijaga kesehatannya. Oke bos, pada kesempatan sore hari ini di samping kita istirahat di sela-sela rutinitas kita sharing, kita bahas beberapa kendala di lapangan bos ya, tentang pertanian kita khususnya jeruk. Kita bahas tentang beberapa problem di dunia pertanian khususnya jeruk yang sering dikeluhkan oleh dulur-dulur ya, terutama para petani jeruk, yaitu pohon yang daunnya menguning dan juga rasanya kecut atau asam. Beberapa dulur-dulur banyak yang bertanya di kolom komentar bos ya, kenapa pohon jeruk saya kok daunnya kok kuning, terus daunnya kecil-kecil, kemudian rasa buahnya asam atau kecut bos ya. Ada beberapa faktor bos ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita bahas dulu tentang 4 elemen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama tanaman bos ya. Lah, elemen apa saja itu? Kalau dulur-dulur pernah nonton film Avatar bos ya, ada 4 elemen, yaitu tanah, air, api, dan juga udara bos ya. Api di sini dalam artian bukan api dari korek api atau api kompor gas bos ya, bukan. Jadi api dalam artian adalah sinar matahari. Jadi 4 elemen tersebut antara tanah, air, udara, dan juga sinar matahari adalah 4 elemen yang berkesinambungan, bekerja sama untuk menghasilkan suatu tanaman dengan kualitas yang baik bos ya. Jadi untuk mendapatkan suatu tanaman yang subur, diantaranya 4 elemen ini harus benar-benar tercukupi, dalam artian tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan. Nah, untuk tanah sendiri bos, pastikan tanah kita dalam kondisi subur bos ya. Sudah pernah saya bahas tentang kriteria tanah yang subur di video saya terdahulu, silahkan disimak bos. Kriteria tanah yang subur itu seperti apa? Yang jelas dia mempunyai kandungan unsur hara yang lengkap bos ya. Unsur dari makro dan juga mikro semuanya tercukupi, tersedia di tanah. Kemudian untuk air sendiri, pastikan juga di lahan kita tersedia air, tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan juga bos, karena kekurangan juga efeknya fatal, kelebihan efeknya juga fatal bos. Untuk udara sendiri, pastikan juga udara di lahan kita itu sirkulasinya bebas keluar masuk, jarak tanamnya juga diatur supaya sirkulasi udara bebas keluar masuk. Itu juga bisa mencegah daripada hama, misalnya jamur bos ya. Karena kalau udara di sekitar kita, di sekitar tanaman kita itu lembab, pastinya juga akan memicu berbagai macam penyakit, terutama di musim penghujan. Untuk sinar matahari sendiri, dia adalah sumber energi untuk tanaman ini melakukan fotosintesis. Ibaratnya dia adalah kompornya bos, kompornya untuk dia memasak, sebagai sumber energi untuk menghasilkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Dan kita masuk ke pembahasan kenapa banyak dulur-dulur yang mengeluh daun jeruknya kuning dan rasa buahnya kecut. Bisa dicek dari 4 elemen tersebut apakah sudah benar-benar tercukupi bos ya. Jangan kesusu atau buru-buru mengatakan ini kurang pupuk apa, kurang apa, kandungan apa, sehingga jeruk ini kok daunnya kuning dan rasanya kecut. Bisa dicek dari
4 elemen tersebut bos ya. Apakah tanahnya sudah subur, kemudian unsur hara baik makro dan mikro, kemudian penyerapan akarnya bagaimana. Jadi pernah saya bahas bos bahwasannya yang atas mewakili yang bawah. Bisa disinyalir kalau pohon jeruk kita daunnya rimbun, otomatis penyerapan di tanah, di akar, dia berjalan normal. Kondisi akar dia penyerapannya juga lebih baik, lebih maksimal bos ya. Sehingga dia bisa menyuplai berbagai nutrisi ke ranting, daun dan batang bos. Kalau toh tanaman kita memang sudah kita beri pupuk, organik dan anorganik, kemudian air juga sudah tersedia turah-turah bos ya. Tapi kok masih kuning juga, rasanya juga masih kecut. Bisa jadi juga tanaman ini tidak bisa menyerap nutrisi yang kita berikan. Nah, faktornya pertama adalah kondisi pH tanah. pH tanah yang ngedrop, pastinya tanaman ini tidak bisa menyerap nutrisi dari nutrisi yang kita berikan bos ya. Makanya sering-sering melakukan pengecekan pH tanah, terutama sebelum kita melakukan pemupukan bos. Dan bisa jadi juga ada masalah di akar atau di pangkal batang. Biasanya sering terkena yang namanya jamur belendok di akar tunjang dan juga di pangkal batang bos ya. Penyebabnya apa? Sebenarnya itu sejenis virus, ya bukan dari mana-mana bos, dari kita sendiri, dari nutrisi yang kita berikan yang tidak tepat pada waktunya dan juga tidak tepat dosisnya. Maksudnya tidak tepat pada waktunya. Jadi tanaman ini di masa-masa vegetatif itu butuhnya apa, kita kasihnya apa. Lah waktu yang tidak tepat itu misalnya di musim penghujan bos ya, pastinya tanaman itu sudah menyerap yang namanya nitrogen besar-besaran, terutama nitrogen yang dibawa oleh air hujan. Sehingga kalau kita kasih pupuk kandungan nitrogen yang berlebihan, ya pastinya nitrogen itu tidak terserap semua. Akhirnya dia akan memicu ngedropnya pH dan juga pastinya juga akan memicu berbagai macam penyakit bos, terutama permasalahan di akar seperti jamur belendok. Dan untuk kebutuhan air sendiri, kalau kita di lahan kering bos ya, bisa jadi juga tanaman kita kuning karena kurangnya asupan air. Jadi pastikan asupan air juga cukup tersedia bos, jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan. Karena banyak dulur-dulur yang salah persepsi bahwasanya pupuk yang kita berikan adalah makanan utama daripada tanaman ini. Sebenarnya itu adalah persepsi yang salah. Kebutuhan utama daripada sebuah tanaman yaitu air, kemudian udara, sinar matahari yang cukup, dan juga tanah yang subur. Pupuk yang kita berikan baik organik atau anorganik, dia adalah sebagai pelengkap, ibaratnya sebagai lauknya bos. Kemudian pupuk-pupuk dengan kandungan mikro itu adalah ibarat bumbunya, penyedapnya bos ya. Sehingga kalau 4 elemen sudah tercukupi, kemudian pupuk makro dan mikronya sudah tercukupi, saya jamin tanaman ini akan tumbuh dengan normal dan pastinya juga akan berproduksi secara baik, secara maksimal bos ya. Kemudian untuk udara dan juga sinar matahari, pastikan lahan kita tidak berada di bawah pepohonan yang rindang. Pastikan tanaman kita tidak terhalang oleh pepohonan, sehingga itu akan mengurangi daripada sinar matahari untuk masuk ke tanaman ini, sehingga dia juga akan berpengaruh pada proses fotosintesis bos ya.
Nah, mungkin itu bos ya, salah satu faktor penyebab daripada kenapa pohon jeruk kita kebanyakan daunnya menguning dan juga rasanya asam. Ya itu tadi, dari 4 elemen itu apakah sudah tercukupi atau belum. Kalau memang sudah terlanjur kuning, pasti ada masalah di akar bos. Dan rata-rata disebabkan oleh sejenis virus bos ya, seperti jamur gelendok seperti itu. Dan untuk memulihkan itu sangat sulit sekali bos. Jadi cara yang paling ampuh memang harus dibongkar bos, dan kita sulam bibit baru. Dan seperti itulah bos, yang namanya bertani itu tidak hanya sekedar menanam kemudian memanen. Yang penting adalah merawat bos. Perawatan itu adalah sangat penting sekali untuk menghasilkan tanaman kita seperti ini bos. Tanaman yang subur dan juga produktivitasnya yang melimpah bos ya. Kita lihat pohon ini dengan berbagai ukuran buah, mulai dari sebesar bola bekel sebesar kelereng, dan ini juga tumbuh lagi bunga-bunga, muncul lagi bunga-bunga seperti ini setelah kita lakukan pemanenan kemarin bos ya. Kita berikan nutrisi lagi, biur semuanya, tunasnya membawa bunga. Oke bos, seperti biasa bos ya, sodako jempolnya dulu, silakan like, subscribe, komen, silakan share juga, semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya, dan juga semoga segala aktivitas kita diberikan kelancaran bos ya, supaya dulur-dulur tetap mantap hatinya untuk terjun ke dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk. Oke, cukup sekian dulu video singkat dari saya. Tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu dor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.